Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik yang Kak Fikri muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini atau pada petang hari ini kita kembali berjumpa dan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran mengenal hadis-hadis keutamaan ilmu, amal, dan akhlak ya. Dan sekarang kita masuk ke hadis yang ke-8 adik-adik rahimakumullah. Hadis yang ke-8 ini Kak Fikri beri judul dengan mengenal kezaliman untuk dijauhi ya. Mengenal kezaliman untuk dijauhi. Nah, siapa yang mau baca hadisnya? Ada yang mau baca? Rumaisyah, silakan. Saya Kak Fikri. Rumaisyah, silakan. An Abdillahi An Abdillahi, bukan Abdillahi. anhuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala zulmu tu yaumal qiyamah rawahul Bukhari wa Muslim. Iya. Ini Rumaisyah ini laki-laki atau perempuan ini? Perempuan. Oh, perempuan. Iya, Masya Allah, nggak ada gambarnya soalnya. Siapa lagi yang mau baca hadisnya? Aqilah mau baca hadisnya, silakan Aqilah. Nggak ada suaranya. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Dulumatu yaumal qiyamah rawahul Bukhari wa Muslim. Iya, barakallahu fiki Aqilah. Nah, adik-adik rahimakumullah, bunyi hadisnya adalah An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari wa Muslim ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya adik-adik yang Kak Fikri muliakan, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Ya, kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini, adik-adik rahimakumullah, tadi judulnya ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak? Judulnya adalah mengenal kezaliman untuk dijauhi. Ya. Bukan kita mengenal kezaliman, tapi untuk kita apakan? Untuk kita kerjakan, bukan. Tapi untuk kita jauhi. Nah, adik-adik yang Kak Fikri muliakan dan Kak Fikri cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa kita akan menjelaskan hadis yang sudah kita baca barusan tadi. Pertama, hadis ini adik-adik rahimakumullah diriwayatkan oleh seorang sahabat yang namanya Abdullah bin
Umar bin Al-Khattab. Nah, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab adalah putranya Umar bin Al-Khattab. Nah, beliau termasuk sahabat Nabi yang masuk Islam sejak kecil. Dan beliau juga termasuk sahabat dari kalangan muhajirin. Karena ikut berhijrah ke kota Mekah, ikut berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, begitu. Lalu Abdullah bin Umar ini adik-adik yang kafir cintai karena Allah Subhanahu wa taala merupakan sosok sahabat yang pemberani. Ya. Karena di usia 13 tahun ya, waktu itu beliau usianya masih 13 tahun. Ada nggak di sini yang usianya 13 tahun adik-adik? Coba. Yang usianya 12 tahun ada nggak di sini? Nah, ada yang usianya 12 tahun, Habibi. Ya. Terus yang usianya 11 tahun ada? Rata-rata di bawah 10 tahun ya. Ya. Nah, Abdullah bin Umar ini adik-adik rahimakumullah, ketika usianya 13 tahun pernah mau ikut serta di Perang Badar. Perang Badar adalah perang pertama kali yang dilakukan oleh kaum muslimin melawan orang-orang kafir Quraisy setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Di usia 13 tahun, Masya Allah. Usia 13 tahun itu masih usia remaja adik-adik yang kafir kemuliakan. Dia mau ikut perang. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Ya, dikarenakan usianya masih 13 tahun. Ya, begitu. Karena apa nih adik-adik? Karena saking beraninya. Ya, usia kita 13 tahun sekarang kira-kira usia SMP kali ya, SMP kelas 1 atau SMP kelas 2 ya. Nah, berikutnya adik-adik yang kami fikir muliakan, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma termasuk dari 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan ketika beliau dewasa, beliau termasuk sahabat Nabi yang suka ditanya perihal hukum-hukum syariat karena keilmuannya yang sangat luas dan dalam. Ya, dikarenakan adik-adik rahimakumullah, ya, pertama faktornya banyak ya. Faktornya adalah Abdullah bin Umar ini masuk Islam sejak kecil. Dan beliau ini memang suka ikut sama ayahnya. Ayahnya itu Umar bin Al-Khattab. Nah, ayahnya Ibnu Umar ini atau Umar bin Khattab ini termasuk sahabat Nabi yang suka kemana-mana ikut sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemungkinan besar adik-adik ketika Umar pergi sama Rasulullah, Umar menghadiri majelis di masjid Rasulullah, anaknya yakni Abdullah itu diajak. Sehingga Abdullah bin Umar dari kecil udah terbiasa mendengarkan Al-Quran, udah terbiasa mendengarkan hadis, menghafal Quran, menghafal hadis dari lisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika beliau tumbuh dewasa, beliau punya ilmu yang sangat banyak. Ya, begitu. Nah, jadi pelajarannya adik-adik, kalau misalkan kita sejak kecil sudah semangat menuntut ilmu, sudah semangat menghafal Quran, semangat menghafal hadis, kemungkinan besar ya nanti ketika dewasa bisa jadi seorang ulama atau bisa jadi seorang ustadz yang berdakwah menyampaikan agama Allah, menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kalau yang laki-laki bisa kuliah ke luar negeri, ke Arab Saudi kah, atau ke Mesir kah, atau ke mana lagi,
kuliah di di Yaman kah dan lain-lain ya. Kita bisa belajar menuntut ilmu dari para ulama. Nah, berikutnya adik-adik yang Kak Fikri muliakan, kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, contohnya adik-adik rahimakumullah menggunakan tangan kanan ya untuk cebok. Habis pipis, habis BAB, ceboknya pakai tangan kanan. Ya, dan menggunakan tangan kiri untuk makan. Untuk makan, untuk minum. Nah, ini kan ketukar ya adik-adik ya. Harusnya kita makan dengan tangan kanan dan kita cebok dengan tangan kiri. Kalau dibalik fungsinya, berarti kita sudah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nih, contoh lagi misalkan, ini contoh kecil adik-adik, kacamata. Kacamata ditaruhnya di depan mata kita. Nggak mungkin ditaruh di belakang begini. Ya, oh, emang matanya ada di belakang. Orang matanya ada di depan kok. Ya, begitu adik-adik. Lalu, mengerjakan sholat, menghafal Quran, atau bersedekah agar mendapatkan pujian dari orang-orang. Nah, ini juga termasuk kezaliman adik-adik rahimakumullah. Ya, nggak boleh. Kalau kita sholat, kita ngafal Quran, kita menuntut ilmu, bersedekah, tujuannya untuk apa adik-adik? Untuk siapa kita mengerjakan ibadah harusnya? Ikhlas karena Allah. Betul, Amar. Ya, kita harus ikhlas karena Allah. Sholat harus karena Allah. Puasa, nanti mau Ramadan sebentar lagi, harus karena Allah. Belajar, menuntut ilmu karena Allah. Terus menghafal Quran, ngaji karena Allah. Bukan karena apa? Bukan karena takut sama Umi, sama Abi, diomelin, takut. Ya, atau biar dapat pujian dari teman-teman. Ya, itu salah adik-adik. Ya, dan itu sama saja kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, ya. Nah, adik-adik yang Kak Fikri muliakan, pembulian ya, kalian tahu ya, pembulian ya, juga termasuk kezaliman. Baik membuli dengan lisan, ya, perbuatan atau tulisan. Ya, contoh membuli dengan lisan, ngata-ngatain temennya, ya, temennya dikata-katain, temennya dihina, temannya direndahkan. Terus misalkan pembulian dengan perbuatan, temennya tiba-tiba dipukul, tiba-tiba temannya ditendang, atau misalkan lagi temennya mau duduk, ya, kursinya ditarik, akhirnya temennya jatuh. Ya. Terus berikutnya, membuli dengan tulisan. Ini juga nih adik-adik ya, rahimakumullah. Kadang-kadang nulis di meja di sekolah, ditulis pakai alat tulis, ya, atau menulis di buku temannya. Temannya bukunya diambil terus ditulis, disebut namanya. Si Fulan jelek. Ditulis begitu. Kamu jelek. Kamu hidungnya mancung. Ya, itu mah bukan membuli, Kak Vicky, itu namanya memuji. Iya, misalkan kamu kulitnya hitam. Misalkan begitu adik-adik, itu namanya membuli lewat tulisan. Itu nggak boleh. Ya, begitu adik-adik rahimakumullah. Dan berikutnya, memfitnah atau menuduh teman juga termasuk kezaliman yang sering terjadi di dalam pertemanan.
Nah, kalian kan punya teman banyak nih adik-adik ya. Temennya banyak banget. Di sekolah ada, di rumah ada, belum di tempat les, belum lagi di tempat ngaji. Belum lagi kalau misalkan suka ikut kajian di masjid, teman-teman di masjid. Temennya banyak banget tuh adik-adik. Ya. Nah, biasanya ketika berteman, ketika kita punya teman, nah teman kita tuh kadang-kadang suka ada yang menuduh atau memfitnah. Misalnya, ada seorang yang merusak meja di sekolah. Dia biasakan tuh anak-anak adik-adik ya, di sekelas kadang-kadang suka ada teman kita yang naik-naik ke kursi, naik-naik ke meja, lompat-lompat dari meja ke meja yang lain. Tuing, 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 tuing. Oh, begitu. Ada yang pernah begitu nggak di sekolahnya? Mudah-mudahan nggak ada ya adik-adik ya. Wah, Amar. Nggak boleh ya, Amar ya? Nanti jatuh, bahaya, ya. Begitu. Pokoknya kalau lompat-lompat di meja itu harus dihindari karena membuat kalian celaka. Ya, nggak boleh. Dan juga nanti jadi contoh buat teman-temannya gimana? Teman-temannya ikut-ikutan, ya, jadi dosa jariyah. Ya. Jangan adik-adik ya, jangan suka memberikan contoh. Nah, lagi lompat-lompat di atas meja, tiba-tiba mejanya patah, mejanya rusak. Lalu ada Pak Guru datang, ada ustazah datang ke kelas. Waalaikumsalam. Ya, nanya. Nah, siapa nih yang mejanya rusak? Siapa yang buat mejanya bisa rusak begini? Nah, teman kita tuh yang lompat-lompat tadi langsung bilang, itu tuh ustazah tuh, itu tuh ustadz, itu tuh dia tuh yang tadi matahin meja, yang rusakin meja. Itu namanya menuduh. Dan itu kezaliman. Itu nggak boleh adik-adik rahimakumullah. Ya. Atau misalkan jahil, temennya jahil banget. Ngumpetin sepatu, atau ngumpetin pensil, ngumpetin buku, ya. Ketika ditanya, kamu ngumpetin buku aku ya? Enggak, bukan. Malah nuduh temennya. Tuh. Dia tuh tadi tuh yang ngumpetin alat tulis kamu. Itu tuh dia tuh yang tadi ngumpetin sepatu kamu, bukan aku. Itu namanya menuduh, memfitnah. Dan ini termasuk dari kezaliman adik-adik rahimakumullah. Kita mengenal kezaliman bukan untuk dikerjakan. Kita mengenal kezaliman untuk kita hindari, untuk kita jauhi. Nggak boleh kita kerjakan. Berikutnya, adik-adik yang Kak Vicky cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kezaliman jika buang air di tempat umum tetapi nggak disiram. Ya, biasanya nih kalau di toilet sekolah. Ya, dulu Kak Vicky waktu masih jadi guru di SDIT suka ngecek lagi di jam-jam istirahat atau lagi di jam-jam pergantian kelas. Ya, Kak Vicky datang ke kamar mandi, ke toilet, ada yang habis pipis, la haula wala quwata illa billah, nggak disiram, habis buang air besar, nggak disiram, aduh ya Allah, jorok adik-adik. Ya, biasakan kalau buang air di toilet umum atau di toilet rumah sendiri nih, disiram, dibersihkan. Ya, karena kalau kita nggak siram, kita nggak bersihkan, itu zolim. Nanti temennya pas buka pintu kamar mandi, kreot, langsung kaget. Ada sesuatu. Aduh, yang tadinya dia kebelet, udah mau pup, udah mau BAB, nggak jadi. Gara-gara ada apa?
Ada oleh-oleh tuh, ada yang naruh di situ nggak disiram. La ilaha illallah. Terus juga sering banget nih adik-adik, terutama yang laki-laki ya. Yang laki-laki tuh kalau habis pipis banyak yang nggak cebok, banyak yang nggak dibersihin habis pipis itu. Kak Vicky pernah dulu ya, ada beberapa anak mau ke toilet ngantri, Kak Vicky tungguin, bukan di dalam tapi di luar ya, nggak di dalam ya. Tungguin, masa adik-adik rahimakumullah baru masuk, terus ada suara pipisnya, cur, gitu. Tiba-tiba dia langsung keluar. Oh, nggak cebok dulu, Kak Vicky tahan. Hei, mau kemana kamu? Aku mau masuk ke kelas, Pak. Udah cebok belum? Cuma jawabnya senyum. Hehehe, belum. La haula wala quwata illa billah. Belum cebok. Ada yang tahu nggak adik-adik? Apa ancamannya bagi orang yang pipis nggak suka cebok? Siksa kubur. Azab kubur. Mau Azab dijadi kubur. ayam geprek di azab kubur nanti sama malaikat munkar dan nakir gara-gara habis pipis nggak cebok. Digoreng. Dipenyet adik-adik, dikasih azab kubur di mana? Di kuburan sama malaikat munkar dan nakir. Gara-gara apa? Gara-gara malas cebok. Udahnya jorok, dapat ancaman azab kubur. Coba tuh, ngapa enaknya? Ya. Yang perempuan juga ya adik-adik ya, kalau habis pipis jangan lupa dibersihkan. Jangan lupa cebok. Jangan habis pipis langsung tuing, masuk ke kelas. Atau di rumah juga gitu. Habis pipis nggak dibersihin. Na'udzubillah. Ini adik-adik namanya menggolimi diri sendiri. Menggolimi diri sendiri. Ya, begitu. Nah, ini mohon maaf adik-adik ya, Kak Vicky bahas ini karena inilah yang sering Kak Vicky temukan untuk anak-anak yang masih SD. Karena kan di sini rata-rata yang ikut kajian anak-anak SD. Ya, begitu. Nah, berikutnya adik-adik yang soleh dan solihah, kezaliman merupakan perbuatan dosa yang bertingkat-tingkat. Semakin besar kezaliman yang dilakukan, maka semakin besar juga dosanya. Ya. Semakin kecil kezaliman yang dilakukan, maka dosanya juga semakin kecil. Ada yang tahu nggak kezaliman apa yang paling besar? Syirik. Betul, Zaki. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah syirik apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Durhaka kepada orang tua. Pinter banget Ahmad. Durhaka sama abi sama umi. Ya. Tuh, adik-adik berbuat syirik terus durhaka sama orang tua. Kalau udah berbuat syirik terus durhaka sama orang tua, biasanya adik-adik nih azabnya tuh cepet banget. Allah langsung kasih azabnya di dunia. Nah, satu lagi. Kezaliman apa yang paling besar setelah syirik durhaka sama orang tua? Satu lagi. Apa? Syirik kepada Allah. Sudah, tadi syirik kepada Allah. Dusta. Hah? Pembusta. Apa? Berdusta. Bukan berdusta. Ayo. Berbuat zalim kepada diri sendiri, Ustadz. Berbuat zalim kepada diri sendiri kayak nggak cebok habis buang air habis pipis. Bukan. Ayo, ada lagi. Siapa yang bisa nebak? Munafik. Zalim kepada anak yatim. Iya, jawabannya biar nggak lama-lama adik-adik ya.
meninggalkan sholat. Tuh adik-adik tuh ya. Siapa yang hari ini nggak sholat subuh, yang nggak sholat zuhur? Ada yang angkat tangan, masa ngaku berbuat dosa? Jangan adik-adik ya. Nah adik-adik, kalau kalian meninggalkan sholat itu dosanya tuh besar sekali besar. Jangan ya. Ya, begitu. Nah, berikutnya adik-adik rahimakumullah, di hari kiamat kelak setiap manusia akan diberikan cahaya glowing ya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang kafir adik-adik. Adapun orang munafik maka cahaya mereka itu hilang timbul, terang gelap, itu orang munafik. Hingga adik-adik rahimakumullah, Allah menceritakan keadaan mereka di surat Al-Hadid. Ya, di surat Al-Hadid Allah menceritakan bagaimana mereka itu ketakutan gara-gara cahayanya hilang dan timbul, sampai-sampai mereka itu mau ikut cahayanya orang-orang beriman, mau minjem cahayanya orang-orang beriman. Emang dikira lampu neon mau dipinjem cahayanya? Emang dikira lampu senter boleh dipinjem? Nah gitu adik-adik ya. Ya, ada riwayat adik-adik, ya tapi ini Kak Vicky belum cek kesahihannya ya. Ada riwayat ya yang mengabarkan kalau orang munafik itu cahayanya keluarnya dari jempol kakinya doang. Kalau orang-orang kan cahayanya dari seluruh badannya, orang-orang beriman adik-adik. Tapi kalau orang munafik, cahayanya cuma ada di jempol kakinya doang. Udah gitu, cahayanya hilang, redup, ntar ada lagi. Hilang, redup, ntar ada lagi. Tuh gitu adik-adik. Ya. Nah, adik-adik yang Kak Vicky muliakan, berikutnya, orang-orang yang beriman yang ketika di dunia mereka banyak melakukan kezaliman, ya, cahayanya redup, tapi nggak hilang timbul kayak orang munafik. Cahayanya tuh kecil banget, ya, nggak terang, ya. Kenapa? Karena ketika di dunia mereka tuh suka berbuat kezaliman. Makanya tadi hadisnya, ya, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Ya. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari akhirat nanti. Begitu adik-adik. Siapa nanti yang mau di akhirat cahayanya Allah sempurnakan? Cahayanya terang. Caranya adalah kita menjauhi segala bentuk kezaliman. Ya, berarti Kak Vicky kita harus menjauhi dosa-dosa ya. Iya adik-adik. Tapi kan Kak Vicky kita manusia. Kan kita selalu berbuat dosa. Terus gimana dong? Caranya adik-adik, kalau kita habis berbuat dosa kita istighfar. Ya. Kalau kita habis buat dosa, kita habis marahin adik, marahin kakak, marahin ayah, marahin ibu, istighfar. Astagfirullahaladzim, tadi aku habis marahin adik aku. Astagfirullahaladzim, tadi aku habis marah-marah sama kakak aku. Habis marahin abi, habis marahin umi. Minta maaf, adik-adik ya. Atau habis zolimin temen, habis ngata-ngatain temen, ya minta maaf. Ya, habis gibahin temen, ngomongin temen, temennya diomongin. Padahal temennya baik, suka kasih makanan, suka jajanin, tapi diomongin. Minta maaf adik-adik, aku minta maaf ya. Aku kemarin ngata-ngatain kamu. Nah, gitu. Nanti Allah ampuni dosanya. Dan Allah itu Maha Pengampun, ya.
Begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, berikutnya ya, jika kita ingin cahaya kita sempurna ya dan terang di akhirat nanti, maka kita harus menghindari perbuatan zalim dan memperbanyak amal soleh. Ini khusus yang laki-laki adik-adik ya. Khusus yang laki-laki, kalau cahaya kalian ingin terang benderang. Assalamualaikum Pak Fikih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu suaranya siapa barusan? Caca. Ya Allah, Caca. Caca udah sholat maghrib belum? Sudah. Alhamdulillah. Caca, sekarang dengerin ya. Nah, adik-adik, khususnya yang laki-laki nih. Kalau cahaya kalian ingin terang benderang nanti di hari akhirat, perbanyak sholat di masjid. Ya, perbanyak sholat di masjid. Kecuali kalau ada uzur. Nah, kalau nggak ada uzur, sholat ke masjid. Ya, ngapain sholat di rumah? Ya, gitu. Kak Vicky, kalau yang perempuan gimana? Nah, itu dia nih adik-adik nih. Kalau perempuan nanti Kak Vicky cari dulu hadisnya ya. Kan nggak boleh kita bicara tanpa ilmu, bicara tanpa dalil nggak boleh, apalagi bicara tentang ilmunya Allah. Ya, yang ada nanti Kak Vicky malah mengajarkan keburukan sama kalian. Ya, untuk yang laki-laki khususnya tadi itu sholat ke masjid. Tapi ada dalil umum nih adik-adik. Apa tuh Kak Vicky? Dalil umumnya adalah menyempurnakan wudhu. Jadi kalian nih, baik laki-laki atau perempuan, kalau wudhunya yang benar tuh, jangan asal-asalan. Ya, ini terutama yang anak-anak TPA nih, sering diingetin sama ustadz-ustadznya, sama Ustadz Furqon, sama Ustadz Adam, sama Ustadz Zafran, Rivo, Ustadz Adim, di TPA Masbim, kalau wudhu harus ditungguin. Ya baru wudhunya benar. Kalau enggak, kadang-kadang cuma wudhu capung. Waduh, ya Allah ya, sayang. Ya, padahal kalau kita wudhunya benar sungguh-sungguh, wudhunya semua diratakan, tangannya, wajahnya, kepalanya, telinganya, kakinya, ya, nanti cahayanya akan terang di akhirat. Ya, begitu. Lalu adik-adik yang Kak Vicky muliakan dan Kak Vicky cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Berikutnya, para ulama juga menyebutkan ada sebagian orang-orang yang suka berbuat zalim ketika di dunia wajahnya terlihat suram. Wajahnya terlihat suram, wajahnya tuh kayaknya tuh nggak enak dilihat adik-adik ya. Wajahnya tuh kayaknya tuh wajahnya nggak bikin kita tuh suka ngelihatnya. Ya. Wajahnya terlihat suram, nggak ada cahaya keimanan terpancar dari wajahnya. Jauh dari wajah yang terang akibat ketakwaan dan amal soleh. Ya, mungkin kalau adik-adik nih, coba perhatiin deh, guru-gurunya di sekolah, yang guru-gurunya rajin ibadah, rajin baca Quran, ya, ustadz-ustadznya di TPA kah, atau di sekolah kah, ya, atau di tempat-tempat kajian kah, coba kalian lihat wajahnya. Kalau wajahnya memancarkan cahaya keimanan, berarti ya ustadz tersebut atau orang tersebut dia suka berbuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu. Suka beramal soleh, suka bersodakoh, suka baca Quran, suka murojaah, ya, suka menghadiri majelis ilmu. Gitu adik-adik rahimakumullah. Dan biasanya kalau dia ngomong, ya, misalkan nih guru kita orang yang bertakwa nih adik-adik, biasanya kalau dia ngomong itu tuh kita bisa ingat omongannya, bisa kita amalkan omongannya, begitu ya. Nah, itu tanda-tanda dari orang-orang yang suka melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, ini adik-adik rahimakumullah, ada sebuah doa. Ini Kak Vicky harap
kalian menghafalkannya ya. Doa agar dijauhkan dari orang zalim dan dari berbuat kezaliman. Doanya bunyinya adalah Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Kak Vicky baca, kalian ulangin ya. Oke? Baik. Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Sekali lagi. Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Artinya, wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Dari orang-orang yang Betul. Artinya itu adik-adik ya. Ini Kak Vicky ambil dari potongan ayat surat Al-Qasas ayat 21. Coba Kak Vicky minta yang laki-laki baca doanya satu orang. Yang ikhwan. Siapa? Pak. Zaki udah keseringan. Coba yang lain dulu. Ibrahim juga udah sering. Ada nggak yang ikhwan, yang putra, yang mau baca? Siapa? Amar, Pak. Iya, Amar. Coba Amar dibaca. Zafran. Ayo Amar. Rabbi najjini, bukan najjani. Rabbi najjini. Ulangi. Berikutnya Zafran. Ayo Zafran, coba dibaca doanya. Rabbi najjini minal qaumit zalimin. Iya, mumtaz. Barakallahu fiik Zafran. Coba yang perempuan, siapa yang mau baca? Akila. Akila udah sering gantian. Syakila, coba Syakila. Syakila. Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Masya Allah. Syakila tinggal di mana? Sidoarjo. Sidoarjo. Sekolahnya di mana Syakila? Di Imam Muslim Semarang. Oh, Imam Muslim Semarang. Ustadz kirain di itu apa Saribumi. Bukannya. Baik, berikutnya ini akun Bawazir. Siapa nih namanya? Siapa? Tanika. Anissa. Tanika. Oh, Tanika. Tanika tinggal di mana? Bogor. Di Bogor. Temannya Akilah bukan? Iya. Oh, Masya Allah. Tanika silakan coba dibaca. Barakallahu fiik. Nah, siapa yang mau coba baca artinya? Akhirnya udah sering, nanti gantian dulu. Malika, ayo Malika. Ayo Malika baca artinya, Nak. Wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Satu lagi, siapa ayo yang mau baca artinya? Mau kasih.
Ini yang nama akunnya Nayara. Oh, ini ada Nayara nih. Ayo Nayara dibaca artinya, Nak. Oh, ada Hazim juga ya. Yang mau baca Hazim atau Nayara? Aku baca. Omong cocok udah bisa baca. Belum. Bisa. Coba nanti dulu Nayara dulu. Ayo Nayara dibaca artinya. Nayara dulu. Ayo Nayara. Hai Tuhanku, Mm-mm. selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Iya. Udah. Itu nggak usah. Bagus, Hazim. Masya Allah. Caca, coba Pak Kiki mau denger Caca baca. Mana? Nanti kalau bisa, nanti Pak Kiki kasih hadiah nanti. Tuhanku, Mm-mm. selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu Itu nggak usah dibaca. Iya. Nanti Caca hadiahnya hari Senin ya, kalau ngaji ya. Barakallahu fiik, Masya Allah. Nah, adik-adik, ini karena sudah mau masuk waktu Isya, hari ini kita cukupkan dulu kajiannya ya. Ada yang mau nanya nggak? Siapa yang mau nanya? Silakan. Akilah mau nanya apa? Izin bertanya, kalau misalnya ada temen yang misalnya ngerusakin barang temennya lain, terus ada Pak Guru atau Bu Guru, terus dia nuduh kita gimana dong Kak? Ya, kalau misalkan kita dituduh orang, Akilah, maka kita harus mengingkarinya. Ya, kita bisa bersumpah, misalkan demi Allah aku nggak melakukannya. Nah, seperti itu. Ya, demi Allah aku tidak melakukannya. Lalu yang kedua, Akilah, kalau di sekolah kan biasanya ada CCTV ya. Nah, bisa tuh minta tolong. Itu Pak Guru coba dilihat CCTV-nya, bukan aku kok yang merusak. Nah, seperti itu. Ya, Akilah ya. Syakila mau nanya apa? Ya, jazakallah khair. Silakan, Syakila. Ustadz, misalkan kalau ada orang yang zalim sama kita, tapi dia tuh nggak nyesel, nggak minta maaf gitu. Tapi walaupun sudah dibilangin buat minta maaf, tapi dia masih masih tetap nggak mau. Tapi orang yang dia zalim itu sudah maafin. Dia tuh dosa apa enggak? Oh iya, itu dia berdosa. Dan nanti kalau misalkan dia tidak bertaubat, maka akan ditagih sama Allah di akhirat. Kalau misalkan dia pahalanya banyak, pahalanya buat orang yang dizoliminya itu. Kalau misalkan pahalanya sudah habis, maka dosa-dosa orang yang dizoliminya itu akan dikasih ke orang yang nggak mau taubat ini. Nah, makanya adik-adik, kalau kita pernah punya salah sama orang, siapapun itu, minta maaf. Terakhir, siapa lagi yang mau nanya? Satu lagi? Tidak ada? Baik, kalau begitu adik-adik hari ini cukup dulu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup halaqah kita yuk dengan membaca doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Caca. Waalaikumsalam. Yuk, siap-siap ke masjid yuk.